Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Alim dengan NPM 61011200. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul memori internal. Yang saya ketahui dari memori internal yaitu yang pertama hierarki memori, karakteristik hierarki memori, dan metode akses memori. Langsung saja saya akan membahasnya. Yang pertama, hierarki memori adalah suatu acuan yang digunakan oleh para perancang untuk menyertakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkannya pada urutan teratas, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah register. Register yaitu ukuran yang paling kecil, tetapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Urutan yang kedua yaitu cache. Cache yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor, yaitu dengan level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Urutan yang ketiga yaitu main memory. Nah, main memory ini memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memory cache, dengan waktu akses sehingga beberapa ratus siklus CPU, tetapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Urutan yang keempat yaitu disket. Yaitu jenis-jenis cache memori yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dari hard disk dengan kecepatan yang tinggi. Dan yang keempat, magnetic disk merupakan data file pada sistem komputer, bisa berupa file, dokumen, foto, video, dan lain sebagainya. Video untuk penyimpanan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetik pada film. Urutan yang paling bawah yaitu optical disk adalah tipe media yang membutuhkan laser untuk melakukan penyimpanan maupun pemanggilan informasi yang telah disimpan. Adapun karakteristik hierarki memori, semakin ke bawah maka segitiga hierarki memiliki sifat. Yang pertama, semakin ke bawah semakin murah harga per bitnya. Contoh, register merupakan jenis memori yang paling mahal. Yang kedua, semakin ke bawah semakin besar ukuran kapasitasnya. Contoh, register ukuran kapasitas sangat kecil yaitu dalam 8 bit sampai 128 bit. Dan yang ketiga, semakin ke bawah semakin lambat akses datanya. Contoh, register sangat cepat akses datanya dan magnetic tape sangat lambat akses datanya. Yang keempat, semakin ke bawah akses CPU semakin jarang. Contoh, register hampir setiap saat diakses oleh CPU dan magnetic CD-ROM sangat jarang diakses. Memori pada komputer dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, main memory, disebut juga internal memory, yaitu media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan. Contohnya yaitu RAM. Dan yang kedua, secondary memory, disebut juga external memory, yaitu memori yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan program secara permanen sebagai berkas atau file.
Adapun memori berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama prosesor memori, main memori, dan eksternal memori. Adapun memori berdasarkan fisik, terdapat 3 jenis. Yang pertama memori semikonduktor. Memori ini mempunyai teknologi LSI atau VLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, contohnya RAM. Dan yang kedua, magnetic memory, banyak digunakan untuk memori eksternal, contohnya hard disk atau pita magnetik. Dan yang ketiga, optical memory, contohnya CDL, CDLW, dan CDV. Dan yang berikut ada 4 metode akses memori. Yang pertama, metode sequential access, yaitu akses data dilakukan secara berurutan seperti pada pita magnetik. Akses data ini sangat lambat karena data yang akan diakses diurut secara serial satu demi satu, contohnya magnetic tape. Dan metode yang kedua yaitu direct access. Direct access yaitu akses data dilakukan secara langsung berdasarkan posisi track dan segmen. Akses data relatif lebih cepat dibandingkan sequential access, contoh hard disk dan floppy disk. Metode yang ketiga yaitu metode random access. Metode random access yaitu akses data dilakukan dengan bantuan rangkaian address decoder. Address decoder akan menghasilkan alamat data yang akan diakses data lebih cepat daripada direct access. Contohnya RAM atau random access memory. Dan metode yang terakhir yaitu metode associative access, yaitu akses data dilakukan dengan cara compare, yaitu membandingkan isi data yang dicari dengan key-nya, bukan berdasarkan alamat. Jika data yang dicari ditemukan, maka akses data sangat cepat. Contohnya cache memory. Baik, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.